Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ernestina Coo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi bentuk interaksi sosial disosiatif mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 ASSA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tadi juga yang bertugas untuk memimpin doa, Ibu persilakan maju. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini dengan cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang berada di surga, dimuliakan dan kerajaan-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, bagus sekali. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, ketua kelas tolong catat nama yang tidak hadir. Sebentar, serahkan ke ibu ya. Oke, sekarang tolong perhatikan di bawah lantai, di kolong meja, kalau masih ada kertas, tolong angkat ya. Yang belum sisip baju, tolong sisip baju, biar kelihatan rapi ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Pertemuan kali lalu kita belajar tentang apa? Tentang interaksi sosial asosiatif. Oke, terima kasih Niken. Silakan duduk. Iya, jadi kali lalu kita sudah belajar tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Oke, untuk mengingat kembali materi pertemuan kali lalu, Ibu ada pertanyaan. Coba siapa yang bisa berikan contoh dari bentuk interaksi sosial asosiatif? Oh iya, Nona silakan Nona. Belajar kelompok bersama teman. Oke, bagus sekali. Silakan duduk Niken. Siapa lagi? Oh iya, silakan Iya. Membantu adik menyelesaikan tugas sekolah. Oke, bagus sekali. Silakan duduk Iya. Siapa lagi? Ya, Cika, silakan Cika. Siswa-siswi bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Oke, bagus sekali Cika. Silakan duduk. Masih ada lagi? Tidak ada? Ya, jadi tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Jadi itu terkait dengan contoh dari bentuk interaksi sosial asosiatif. Apa perbedaan antara bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Nona. Perbedaan bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial asosiatif mengarah kepada hal-hal positif dan interaksi sosial disosiatif mengarah ke hal-hal negatif. Oke, bagus sekali menurut Tessa. Interaksi asosiatif itu mengarah ke hal yang positif. Kalau yang disosiatif itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Ini Gehan. Interaksi sosial asosiatif adalah salah satu interaksi sosial yang memiliki kesatuan pandangan, sedangkan
interaksi sosial disosiatif adalah salah satu interaksi sosial yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, jadi itu terkait dengan interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Jadi asosiatif dan interaksi sosial disosiatif itu ibaratnya itu tuh gunting dan jarum dan benang ya. Kamu pernah lihat toh? Ya. Jadi asosiatif itu seperti jarum dan benang ya. Dia menyatukan hal yang terpisah. Kalau disosiatif itu seperti gunting, dia memisahkan hal-hal yang sudah menyatu ya. Ya. Siapa yang bisa berikan contoh? Contohnya, tadi pagi saya berkelahi dengan hati. Oke, terima kasih Nona. Silakan duduk. Masih ada lagi? Tidak ada. Jadi itu terkait dengan contoh bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, contoh aktualnya itu sekarang kan lagi ada pertandingan sepak bola ya. Ya, jadi pertandingan sepak bola. Jadi itu masing-masing klub itu dia akan berusaha dengan segala cara untuk memenangkan pertandingan. Bahkan yang supporternya itu bahkan bisa terjadi percecokan atau pertengkaran karena masing-masing mendukung klubnya masing-masing ya. Oke, sekarang Ibu ajak kalian berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan bagi Bu Negeri. Jadi kalian akan berdiskusi terkait soal yang Ibu sediakan di LKPD. Kemudian kalian akan mencari informasi. Hasil informasi yang kalian cari itu akan dipresentasikan ke kelompok lain. Dan yang ketiga itu ada kegiatan penilaian. Untuk kegiatan penilaian itu ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap. Yang kedua itu penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan siapkan soal pretest dan soal post-test yang akan kalian
yang ketiga itu penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan ini dilihat yang pertama itu kegiatan presentasi. Yang kedua itu penilaian dalam hal membuat laporan terkait hasil diskusi dan presentasi setiap kelompok. Sekarang ambil kertas, kerjakan soal pretest yang ibu tampilkan di slide PowerPoint. Silakan. Bagaimana? Sudah? Belum. Ya, Anda tolong kumpulkan pekerjaan teman-teman. Terima kasih Anda. Jadi yang merasa diri belum maksimal untuk mengerjakan soal pretest, sebentar perbaiki saat kerja soal post-test ya, supaya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke, sekarang amati video yang ibu tampilkan ini. Jack Miller, pembalap tim Ducati Lenovo, menyebut insiden yang dialami Fabio Quartararo saat MotoGP Belanda 2022 mengakibatkan persaingan di dunia MotoGP kembali terbuka. Persaingan untuk mendapatkan posisi teratas di dunia MotoGP antara pembalap-pembalap kelas para raja menjadi menarik setelah Quartararo membuat kesalahan. Dikutip dari bolasport.com. Mana dia ada baca sih? Siapa culun? Coba mendingan kalian sih temanin aja juga dari video kalau bisa itu memang pergi tapi jangan terlalu sampai tunggu-tungguin sama dia balik tinggal mendingan itu udah kayak oke gimana oke ya. Insiden penyerangan warga di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat menyebabkan 11 korban terluka. Para korban mengalami luka tembak setelah tentara dan polisi membubarkan aksi penyerangan yang terjadi saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari 11 korban, 4 diantaranya dirawat di rumah sakit RSUD, maksud kami Wamena, dan 7 korban lainnya akan dievakuasi ke Jayapura Sabtu pagi ini. Insiden penyerangan warga di halaman markas Koramil Karubaga Jumat pagi dilatar belakangi oleh negosiasi pelaksanaan ibadah yang berlangsung buntu. Sekelompok warga tak terima menyerang umat muslim yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri Jumat kemarin. Tentara dan polisi sempat mencoba membubarkan aksi, melepaskan beberapa kali tembakan yang diduga melukai 11 korban. Aksi pembubaran kemarin diwarnai kebakaran, maksud kami pembakaran sejumlah kios serta satu rumah ibadah. Meski sudah kondusif, suasana di sekitar lokasi kejadian masih mencekam. Statusnya siaga 1. Kalian sudah menonton video tadi toh? Apa yang kalian lihat dalam video tadi? Tadi kalian nonton apa saja? Oh iya, Niken, silakan Niken. dalam
Oke, terima kasih Nike. Silakan duduk. Bagus sekali. Siapa lagi? Anda tadi nonton apa Anda? Silakan. Penyerangan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Anda. Silakan duduk. Siapa lagi? Oh iya, Rein dulu ya. Rein, silakan Rein. Persaingan antara pembalap MotoGP. Oke, bagus sekali. Silakan duduk Rein. Silakan Inje. Oke, kasih dia silakan duduk. Oke, jadi itu dari video tadi itu terkait dengan contoh bentuk interaksi sosial disosiatif yang mulai dari kompetisi atau persaingan MotoGP tadi. Yang kedua tadi terkait dengan contoh dari kontravensi ya. Jadi ada teman yang mendapat nilai lebih rendah, dia mulai curiga ke teman lain yang mendapat nilai yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu kasus terkait dengan konflik ya, atau pertentangan. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Perhatikan nama-nama di slide dan duduk per kelompok. Silakan. Kelompok 1 sebelah kiri, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 sebelah kanan. Sudah semua? Sudah Bu. Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar ya untuk setiap kelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok ya. Baca pertanyaan baik-baik. Terus cari informasi di bahan ajar dan juga buku sumber lainnya yang terkait dengan materi hari ini. Silakan.
Bagaimana? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Namun sebelumnya itu kita ice breaking dulu ya. Ibu ajak kalian berdiri. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, pegang abang. Tangan diputar-putar, peganglah buku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, berlari. Goyang lagi. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah buku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kesempatan pertama Ibu berikan untuk kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya untuk membacakannya. Pertanyaannya, uraikan hasil analisis tentang bentuk interaksi disosiatif, kompetisi atau persaingan. Jawaban, kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, persaingan antara dua calon ketua OSIS, persaingan antara perusahaan dalam memperebutkan daerah pemasaran. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Saya mempersilakan kepada moderator. Baik, setelah hasil diskusi kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya mempersilakan. Baik, saya mempersilakan kelompok 2 untuk bertanya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Berikanlah contoh persaingan secara perseorangan. Baik, terima kasih. Saya mempersilakan untuk kelompok 3 untuk bertanya. Mengapa setiap individu atau kelompok melakukan persaingan atau kompetisi? Baik, terima kasih. Saya mempersilakan untuk kelompok 1 untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh persaingan secara perseorangan adalah persaingan antara dua calon ketua OSIS. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, jawaban dari kelompok 1 bisa diterima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Setiap individu atau kelompok melakukan persaingan untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Apakah jawaban kami bisa diterima? Jawaban dari kelompok 1 bisa saya terima. Baik, itu hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan duduk Nona. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu akan berikan kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan teman saya untuk melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, uraikanlah hasil
analisis tentang bentuk-bentuk interaksi disosiatif kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contoh, OSIS di sekolah mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Demikian jawaban dari kami. Saya silakan kepada moderator. Sekian laporan dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Ya baik, saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan maksud dari kontravensi bersifat taktis. Terima kasih dari kelompok 1. Saya persilahkan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Kelompok 2, jelaskan maksud dari intimidasi. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Maksud dari konferensi bersifat taktis, adil menjatuhkan seseorang atau kelompok dengan cara tertentu. Apakah jawaban saya itu benar? Baik, jawabannya bisa diterima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Maksud dari intimidasi adalah tindakan mengancam orang lain agar takut terhadapnya. Apakah jawaban kami bisa diterima? Ya, jawabannya bisa diterima. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk Nona. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya untuk membacakan hasil diskusi. Pertanyaan. Uraikanlah hasil analisis tentang bentuk interaksi disosiatif pertentangan atau konflik. Jawab. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contoh, tawuran, pengucilan seseorang atau kelompok karena ras, etnis, agama, ataupun fisiknya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya mempersilakan. Saya mempersilakan kelompok 2 untuk bertanya. Berikanlah contoh pertentangan atau konflik politik. Terima kasih. Saya mempersilakan kelompok 1 untuk bertanya. Baik, saya dari kelompok 1 akan bertanya pada kelompok 3. Berikanlah contoh pertentangan atau konflik antar kelas sosial. Terima kasih pertanyaan dari kelompok lain. Kami dari kelompok 3 akan menjawab. Mari saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh pertengkaran atau konflik antar kelas sosial adalah demo antar karyawan dan dengan perusahaan untuk menuntut gaji. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Baik, jawaban dari kelompok 3 bisa diterima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh pertentangan atau konflik politik adalah pertentangan antara dua partai politik untuk memperebutkan kursi dewan. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, jawaban dari kelompok 3 bisa diterima. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan untuk semua.
Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sekarang Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Ibu persilakan. Oh iya, Niken, silakan Niken. Kesimpulannya, pada hari ini kita telah mempelajari bentuk interaksi sosial disosiatif. Ada berbagai macam bentuk interaksi sosial disosiatif, antara lain kompetisi atau persaingan, kompetensi, dan pertentangan atau konflik. Terima kasih. Oke, terima kasih Niken. Tepuk tangan untuk Niken. Silakan duduk Niken. Ya, jadi baik anak-anak, kita sudah belajar tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, jadi interaksi sosial itu ada yang bersifat perorangan dan bersifat atau antar kelompok. Ya. Jadi bentuk interaksi sosial disosiatif tadi yang pertama ada kompetisi atau persaingan. Yang kedua itu ada bentuk kontrafensif. Dan yang ketiga itu pertentangan atau konflik. Sekarang ambil kertas, kerjakan soal hostes yang Ibu tampilkan di slide. Silakan. Nomor 2 sudah? Sudah, Bu. Ini nomor 3. Sudah semua? Sudah. Oke, Cika tolong kumpulkan pekerjaan teman-teman. Jadi anak-anak, untuk hasilnya yang belum tuntas akan dilakukan remedial ya. Jadi Ibu akan berikan soal yang sama, kalian kerjakan itu supaya memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Sedangkan yang sudah tuntas, Ibu akan melakukan pengayaan. Ibu akan berikan soal yang tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Oke, sekarang tulis refleksi terkait kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tulis di kertas ya, lalu kumpulkan ke Ibu. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk satu orang menyampaikan refleksi terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Ibu persilakan. Oh iya Nona, silakan Nona. Refleksi yang saya ambil, saya merasa sangat senang dengan pembelajaran kali ini karena dapat mengetahui bentuk interaksi sosial disosiatif sehingga saya dapat menghindari terjadinya interaksi sosial disosiatif. Oke, terima kasih Nona. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk teman kalian. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Ya, jadi Ibu harap dalam kehidupan sehari-hari anak-anak bisa membedakan mana yang baik yang harus dilakukan dan mana yang tidak baik yang tidak boleh
kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Terima kasih Nuna. Oke, silakan duduk.